Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian tentang perjalanan manusia. Pada episode yang lalu kita udah telaah tentang fungsi dan tujuan penciptaan manusia, yakni sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah fil ard. Inti dari Abdullah, bagaimana manusia bisa menjadi pribadi yang saleh secara vertikal, taat, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Khalifatullah fil ard, bagaimana setiap diri pribadi menjadi pribadi yang saleh secara horizontal. Saleh secara horizontal dilihat dari sejauh mana dia berfungsi, berperan aktif dalam rangka mencerahkan dan mendorong masyarakat agar hidup dengan baik, hidup dengan layak, hidup berada pada koridor dan ajaran agama, sehingga masyarakat itu menjadi masyarakat yang iman dan takwa. Nah, untuk mewujudkan potret manusia yang diinginkan seperti itu, disinilah dibutuhkan lembaga pendidikan. Bicara tentang pendidikan, sesungguhnya pendidikan itu adalah upaya pemberdayaan. Jadi di dalam dunia pendidikan ada usaha untuk memberdayakan manusia, karena dalam setiap diri manusia ada sumber daya, ada potensi-potensi yang dia bawa sejak lahir. Jadi potensi-potensi ini harus diberdayakan, dikembangkan. Maka butuh wadah. Nah, wadah ini adalah dunia pendidikan. Maka pendidikan itu ada pada lingkungan keluarga, ada pada lingkungan sekolah, dan ada pada lingkungan masyarakat. Di masyarakat itu banyak aspeknya. Ada komunitas masjid, ada komunitas budaya, ada komunitas macam-macam. Nah, ini semua harus mencerminkan, mendorong terlaksananya pemberdayaan generasi muda, karena semuanya harus bertanggung jawab. Baik, bila kita lihat dalam perspektif ajaran Islam, nah, tidak jauh bedanya. Dalam Islam juga pendidikan itu berfungsi ingin memberdayakan. Memberdayakan apa? Memberdayakan potensi bawaan manusia. Manusia itu memiliki potensi fitrah, memiliki jiwa, memiliki nurani, memiliki qalb, memiliki akal, memiliki nafs, memiliki fisik. Nah, ini semua harus diberdayakan secara maksimal dan optimal. Nah, dalam proses pemberdayaan ini, di dalam pendidikan Islam, karena Islam itu atau pendidikan di dalam Islam itu harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis, dalam tanda petik langsung mencontoh apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah, baik ya di keluarga, di lembaga-lembaga pendidikan ketika itu masjid, Darul Arqam, dan juga di tengah masyarakat, di pasar, di berbagai aspek kehidupan. Nah, tentunya harus dirujuk ke sana. Nah, dalam proses pendidikan di dalam Islam ada yang pertama proses tazkiyah. Nah, proses tazkiyah ini adalah proses pembentukan jiwa, pembersihan hati. Nah, pembersihan jiwa dimaksud di sini bisa ilustrasinya seperti kita beli komputer. Nah, komputer yang baru itu tentu perlu diisi dengan program. Harus ada proses instalisasi. Nah, aplikasi apa yang mau diinstal? Format semacam apa yang mau dimasukkan? Nah, ini juga manusia itu harus diinstalisasi. Ada siwiratullah. Rasulullah melakukan siwirah terhadap manusia. Maka ada tahapan-tahapan.
Kalau orang tua yang masuk Islam ya seperti ini, remaja harus seperti ini. Kalau anak-anak bagaimana? Pendidikan anak dimulai dari kapan? Nah, ini ada aspek-aspek yang perlu ditelaah dalam konteks tazkiyatun nafs. Jadi ini upaya yang dilakukan dalam rangka memberdayakan. Nah, langkah awal adalah pembentukan jiwa. Pembentukan jiwa di dalam pendidikan Islam adalah pendidikan tauhid, pendidikan keimanan. Inilah sesungguhnya substansi dari tazkiyah, penanaman keimanan. Bukan berarti terpisah dengan aspek lain, tarbiyah, ta'dib, ta'lim, tadris, tidak. Tapi ada aspek-aspek yang perlu ditelaah untuk nanti dalam prakteknya bisa berjalan secara global. Nah, inilah hal-hal yang menjadi perhatian. Jadi yang pertama adalah proses tazkiyah an-nafsiyah. Tazkiyah an-nafsiyah ini adalah usaha instalisasi, pembentukan keimanan, kesadaran, modal kebertakwaan ke depan. Tentu banyak harus diambil alih oleh orang tua, guru, dan tokoh-tokoh masyarakat yang mesti sejalan dalam memandang ini. Saya kira untuk kajian kesempatan ini kita cukupkan. Nanti akan dikembangkan dalam aspek lain sebagai kajian lanjutan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.